Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, apa kabarmu hari ini? Mem harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk grade 3, 3 Hamzah, 3 Muaz, dan 3 Mus'ab. Kali ini kita akan mempelajari tematik 3B, subtema 3 dengan judul Menyayangi Tumbuhan, Pembelajaran 1, 2, dan 3. Simak dan perhatikan baik-baik ya sayang. Nah, ini adalah gambar keluarga Nina. Nina dan keluarga ada ayah, ibu, dan adiknya yang bernama Adi. Mereka sedang merawat tumbuhan di halaman rumah. Mereka bekerja sama dalam merawat tumbuhan. Seperti ayah dan ibu mengganti pot-pot yang sudah rusak dan memindahkan tanaman yang sudah besar ke dalam pot yang lebih besar juga. Sementara Adi bertugas mencabut rumput liar yang tumbuh di antara tanaman. Dan Nina bertugas menyiram bunga-bunga yang tumbuh di halaman. Kegiatan yang dilakukan Nina dan keluarga merupakan cara menyayangi tumbuhan. Menyayangi tumbuhan merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan juga sebagai rasa terima kasih kita kepada tumbuhan karena telah memberi keindahan dan rasa senang saat kita melihat tumbuhan yang kita tanam dapat tumbuh dengan subur dan dapat berbunga. Ibu membeli tanaman hias di tempat Pak Usman. Pak Usman menjual berbagai macam jenis tanaman. Pak Usman merawat tanaman dengan baik. Tanaman tampak subur dan berbunga indah. Nina pun penasaran dengan cara Pak Usman merawat tanaman tersebut. Dan Nina berniat melakukan wawancara dengan Pak Usman. Pembelajaran 1. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal. Kegiatan wawancara dilakukan oleh pewawancara atau penanya dan narasumber. Narasumber adalah orang yang menyampaikan informasi kepada pewawancara. Sebelum melakukan wawancara, pewawancara sebaiknya membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Berikut ini adalah macam-macam kata tanya yang dapat digunakan saat wawancara berlangsung. Seperti kata tanya apa digunakan untuk menanyakan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses
atau penjelasan ciri-ciri atau sifat tokoh. Nah, itu adalah jenis-jenis kata tanya yang dapat kita lakukan saat kita ingin mewawancarai seseorang. Pembelajaran 2. Setiap anggota keluarga memiliki tugas yang berbeda-beda. Keluarga adalah bagian terkecil dari suatu masyarakat. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ayah dan ibu berbagi tugas dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ayah dan ibu juga berbagi tugas dalam mengatur rumah tangga agar kegiatan di dalamnya dapat berjalan dengan tertib. Tugas utama seorang anak adalah belajar dengan tekun. Selain belajar dengan tekun, anak pun dapat membantu pekerjaan orang tua saat di rumah. Dengan membantu mengerjakan pekerjaan rumah, kita dapat meringankan tugas orang tua kita. Dan itu merupakan salah satu bakti kita kepada orang tua kita. Pembelajaran 3. Hutan merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Hutan juga merupakan tempat hidup dan tempat tinggal untuk beraneka macam spesies hewan. Hutan juga mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di antaranya, sebagai paru-paru dunia. Karena di hutan hidup berbagai jenis tumbuhan yang dapat menangkal polusi-polusi udara, menjaga keseimbangan ekosistem. Hutan merupakan tempat hidup bagi tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di dalamnya, menjadi habitat makhluk hidup, mengatur iklim dan mendatangkan hujan. Hutan merupakan tempat tumbuhnya tanaman yang dengan adanya tanaman dan tumbuhan atau pepohonan itu akan membuat udara terasa sejuk dan juga terasa segar. Dan hutan pun menjaga kesuburan tanah. Hutan dapat mencegah bencana banjir dan longsor. Itu merupakan berbagai manfaat hutan bagi kita dan bagi makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita menjaga dan melestarikan hutan. Kesimpulan dari pembelajaran 1, 2, dan 3 adalah kita harus menyayangi tumbuhan dan merawatnya dengan baik, dengan cara menyiram dan memberi pupuk. Agar tumbuhan dapat berkembang dan tumbuh dengan baik, tumbuhan pun memerlukan sinar matahari yang cukup. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peranan masing-masing. Dan sebagai anggota keluarga, kita harus saling bantu agar tugas cepat terselesaikan dan dapat menjaga ketertiban di dalam rumah. Kita harus menjaga kelestarian hutan
Karena pohon yang ada di hutan menghasilkan oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernapas. Karena hutan yang harus kita lindungi banyak menyimpan dan menampung air. Kita tahu air sangat dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan ini merupakan bahan baku yang setiap harinya kita konsumsi. Demikian penjelasan materi dari subtema menyayangi tumbuhan pembelajaran 1, 2, dan 3. Mem harap kalian dapat memahaminya dengan baik dan dapat mengerti penjelasan dari Mem. Baik anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.